Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah dapat dilakukan dengan cara mempercayai bahwa Allah ini menurunkan kitab kepada para utusannya, kepada para nabi dan juga rasul. Kitab ini dijadikan sebagai apa? Sebagai pedoman, petunjuk kebenaran dan juga kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Semuanya sudah diatur. Makanya kita sebagai umat muslim yang sekarang memegang kitab Al-Quran, jangan sampai Al-Quran itu hanya dijadikan sebagai pajangan semata. Itu adalah tuntunan hidup kita. Semua peraturan ada di situ. Seperti itu ya. Dengan beriman kepada kitab Allah, seorang muslim atau kita ini membenarkan secara mutlak bahwa kitab-kitab itu merupakan firman Allah. Isinya adalah kebenaran yang wajib diikuti dan juga dilaksanakan. Nah, kitab-kitab Allah yang wajib diketahui itu ya ada 4 yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama yaitu kitab Zabur. Kalau jumlah keseluruhan kitab Allah itu ada 104 ya. Yang wajib diketahui ada 4. Nama-namanya adalah yang pertama kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang kedua kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu harus dibaca ya. Membaca Al-Quran itu ada pahalanya, bernilai pahala. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi memegangnya juga harus orang yang benar-benar suci. Kudu duwe wudu. Wong kayak Al-Quran belum kan seperti itu. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah dilakukan dengan cara mempercayai bahwa Allah benar-benar menurunkan Rasul dan juga Nabi kepada suatu masyarakat tertentu untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Sapa bae sing melu ning Rasul-Rasul kun pasti akan dipai hidayah dan juga petunjuk. Sebaliknya sing mengingkari Rasulnya, ia tersesat. Pastinya kan seperti itu. Keberadaan Rasul Allah ini sudah tertera di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 75. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ana malaikat, ana manusia. Manusia di sini itu siapa? Ya Nabi dan Rasul. Bedanya utusannya Allah ini malaikat karena manusia, Nabi dan juga Rasul. Ya, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25. Kalau Rasul sudah pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Seperti itu. Allah menurunkan wahyu-wahyunya itu ya lewat nabi-nabi ini, lewat rasul-rasul ini. Sebenarnya kan ada perubahan hukum arak atau minuman keras, dulunya itu memang halal. Cuman karena disalahgunakan pada saat itu oleh orang Arab, artinya ketika pengen melaksanakan ibadah sholat, ternyata orang tersebut meminum arak dulu. Sehingga yang terjadi apa? Arak itu ya sifatnya gawe mabuk. Masa ia madep ning Gusti Allah galang releng-releng mohon sih kepriwe. Akhirnya turunlah ayat yang mengharamkan bahwasanya arak menjadi haram. Wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril adalah perintah Iqra, baca. Jadi orang kudu baca apa Pak? Baca Al-Quran, baca buku, baca situasi dan lain sebagainya. Nah ini perintah pertamanya Allah, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad ketika di Gua Hira itu ditemui oleh malaikat Jibril. Kanjeng Nabi gemeteran, orang kuat karena kanjeng Nabi wedi, karena kanjeng Nabi ku ummi ya, tidak bisa baca, tidak bisa menulis.
Sehingga dari sini jelas bahwasanya Al-Quran itu bukan dibuat oleh Nabi Muhammad, tapi memang asli kalamullah, omongannya Gusti Allah asli, bukan karangan manusia, bukan. Jadi kita harus mempercayainya seperti itu. Kemudian yang kelima, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat juga bisa dilakoni dengan mempercayai bahwa mengko kehidupan di semesta, kehidupan di dunia ini pasti akan musnah semuanya. Selepas itu manusia yang sudah terkubur, sudah mendahului kita akan dibangkitkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar. Kanggo apa? Mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan selama di dunia. Jadi ibaratnya kita lagi nandur ning dunia, nandur panennya kapan? Kok ning akhirat diputuskan surga atau neraka melalui proses-proses yang akan dilalui nantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Infitor ayat 14 dan 15 yang artinya, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan atau hari kiamat. Bahkan durhaka maring Gusti Allah ya neraka. Segampangnya mengalir. Wong sing sholat enggal dina, wong sing padu maring Gusti Allah durung tentu manjing surga, bisa manjing neraka. Apa maning sing dilakoni kan kayak artinya apa? Sholat fardu 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu kiamat nanti kita dibangunkan kembali, yang sudah mati akan diminta pertanggungjawaban, dikumpulkan di situ di padang mahsyar, semua manusia jadi satu di situ. Nah, kehidupan yang kekal akan segera dimulai, yaitu kehidupan di akhirat, di surga atau di neraka. Tergantung kita nandure priwe, apakah hablum minallah karo hablum minannas iki bagus dah beli. Kita ki catetane ki kuwi akeh blesake tak akeh bagus. Makanya mulai dari sekarang marilah sama-sama untuk memupuk selalu perilaku baik terhadap orang lain. Supaya apa? Supaya kita nanti kehidupan nanti di akhirat yang kekal abadi tidak menjadi susah. Nah, jadi kita jarak musuh bela aja. Madraganya orang kata, aja salah. Ning dure watu ireng, semut ireng, jagate peteng ribet, kateng Gusti Allah. Ya. Kan Rasulullah pernah dikatakan oleh Allah, ketika ada umatmu yang menanyakan tentang diriku, jawablah, aku sangat dekat sekali. Ini di Al-Quran ya, saya lupa ayatnya. Al-Quran ada, saya sangat dekat sekali, lebih dekat dari peredaran darah. Bahkan setiap hari ini di samping kanan kiri kita selalu ada malaikat yang mendampingi kita, yang kita ini tidak tahu. Ada malaikat raqib dan juga malaikat atid yang selalu siap mencatat amal baik dan juga amal buruk kita. Karena kudu hati-hati ya. Aja seenaknya dewek, aja sakarepe dewek, menjaga puasa, laka wong orang atom dia lagi bro. Ya selamat nih manusia, tapi beli selamat nih akhiratnya. Soalnya apa? Anak catatan nih. Jadi jangan seperti itu. Kita juga harus mempercayai bahwasanya kehidupan di dunia ini tidaklah abadi, karena akan datang hari kiamat atau hari pembalasan yang kemudian kita akan diputuskan surga atau neraka. Kemudian yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Qada itu adalah ketetapan sing tertulis ning Lauhul Mahfuz sejak zaman azal. Zaman azal itu apa? Sedurunge langit bumi seisi diciptakan wis ditentuakan, wis ditetapkan, sudah ditetapkan oleh Allah. Bahwasane kita iki bakal mengkenen, Dengan kita sudah hidup di dunia ini, kodonya Allah kepada kita ini ada yang sudah terjadi, ada juga yang belum. Nah, yang sudah terjadi ini namanya qadar atau takdir. Seperti itu kaitannya ya. Jadi kalau qada ini
ketetapan Gusti Allah ning kita iki bakal mengkenen nggih ngkone iki. Tapi kita tidak tahu kita ke depan seperti apa, ini kita tidak tahu. Ini namanya qada. Nah, setelah terjadi kita begini, kita menikah dengan ini, kita menjadi orang ini, nah itu namanya takdir atau qadar, ketentuannya Gusti Allah. Tapi perlu diingat bahwasanya ketentuan Gusti Allah juga ada yang bisa dirubah, ada juga yang tidak bisa dirubah. Bercontoh apa yang tidak bisa dirubah? Seperti contoh kematian. Kalau takdir yang tidak bisa dirubah ini biasa disebut dengan takdir mubrom. Kematian ini tidak ada yang tahu kita kapan mati. Kalau ada yang tahu enak, berarti mati ya rom zaman ini bagilah tobat. Tapi sayangnya kita ini tidak pernah bisa tahu mati ya kepriwen, mati ya dinapa, anu ya karo apa, lan karo dina kiamat ning pas spesifik iku kapan-kapane tidak ada yang pernah tahu. Mung ciri-ciri ya Kanjeng Nabi kun jelasaken wis akeh ciri-ciri sing terjadi di muka bumi ini bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Kemudian takdir yang tidak bisa dirubah, takdir yang bisa dirubah. Contoh seperti apa? Rezeki, sehat. Kayak apa rezeki gini ya? Allah sudah menetapkan kode rezekinya kita sudah ditetapkan oleh Allah segini. Tapi meskipun sudah ditetapkan, kita sebagai makhluknya Allah yang paling sempurna karena memiliki akal, tidak boleh pasif, tidak boleh diam, tidak boleh pasrah dengan keadaan. Harus diusahakan dengan ikhtiar dan juga doa. Makanya kita ini sangat dilarang sekali meletakkan pasrah di depan. Pasrah itu adanya di belakang. Setelah berdoa dan berusaha baru pasrah. Artinya apa? Serahkan semuanya sama Allah. Ketika hasilnya tidak sesuai, jangan ngambek. Berarti memang takdirnya kita ya seperti itu. Masih bisa dirubah, ada kesempatan. Terus kejar. Karena apa? Karena semua ini bisa dirubah dengan doa dan juga usaha. Seperti kita kerja keras ya, mau wong beli duit, kerja keras, ulet, tekun, akhirnya apa? Alhamdulillah dan wong sing sukses. Nah, kemudian masalah jodoh ya. Berbicara mengenai masalah jodoh, yang banyak perdebatan di dalamnya. Jodoh itu takdir atau pilihan? Menurut Islam itu bagaimana? Jodoh itu takdir atau pilihan? Jika jodoh itu takdir, mengapa Rasulullah menyuruh kita memilih? Mengapa para orang-orang alim selalu menasehatkan agar kita berhati-hati dalam memilih calon pendamping agar tidak salah pilih? Namun, jika jodoh itu pilihan, kenapa kita tidak bisa bersatu dengan orang yang kita pilih? Jika takdir tidak menggariskan, apa coba? Nah, ini memang masih menjadi sangat perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa ya memang jodoh itu sudah digariskan, sama seperti rezeki, ya, sama seperti rezeki. Jodoh itu sudah digariskan. Kita ini rezekinya segini, bisa bertambah, bisa dengan apa? Doa dan usaha. Jodoh bisa berubah. Kejarlah jodoh itu dengan cara yang halal juga. Seperti itu. Allah kan terlepas dari semua itu, Allah sudah membocorkan rahasia tentang pasangan hidup kita di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 72 yang artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ayat kunku mayuruning kita bahwasane jodoh iku adalah salah satu rezeki atau nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ada juga ayat lain yang membocorkan kepada kita ya,
wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Quran Surat An-Nur ayat 26. Dari ayat ini dapat dipahami bahwasannya sesungguhnya kita ini dapat memilih jodoh. Dapat memilih jodoh kita sendiri dengan mengubah diri kita. Allah telah menetapkan jodoh, rezeki, dan kematian kita dalam kitab Lauhul Mahfuz. Namun bukan berarti kita tidak dapat memilih jodoh kita sendiri. Allah memberikan jalan bagi kita untuk memilih jodoh yang kita inginkan, tentunya dengan doa dan juga ikhtiar. Kejarlah jodoh kita dengan cara yang halal. Ya, begitu. Jadi pada intinya apa? Allah sudah menentukan jodoh kita sudah. Ya, bakal berpasangan dengan ini. Apakah bisa dirubah, Pak? Apakah bisa dirubah? Kita bisa merubahnya dengan cara tadi ya, apa? Memberikan jalan kepada kita untuk memilih jodoh yang kita inginkan sesuai kriteria kita. Jadi kita samakan dengan masalah rezeki. Rezeki ini kita sudah ditakdirkan segini. Bisa naik, bisa. Kalau apa? Doma karo usaha. Begitu perumpamaannya ya. Ya. Itu tadi penjelasan mengenai tentang masalah rukun iman dari 1 sampai nomor 6. Jika memang ada keterangan yang kurang pas atau tidak enak untuk didengar, atau yang memang jare musyawirine atau pendengar arane gawong belajar bareng-bareng belajar salah atau priwe, maka silakan komen di bawah. Kita musyawarah bareng-bareng untuk menemukan titik terangnya yang sebenarnya itu seperti apa. Saya tidak keberatan untuk menerima kritikan dan juga lain sebagainya. Seperti itu. Yang penting untuk membangun kelangsungan dari channel saya ini. Seperti itu ya. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.